Penyintas atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Senin sampai Sabtu jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita optimis juga? Hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Baik sahabat, kita masuk dalam Radio Sahabat Isoman untuk edisi hari ini Sabtu 31 Juli 2021. Nah, seperti biasanya nanti kita akan simak, kita akan ikuti bagaimana suka duka ya, cerita-cerita positif dari mereka yang pernah terpapar COVID-19, baik itu sebagai penyintas maupun saat ini sedang melakukan isolasi mandiri. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan Mas Khairul Anam. Beliau ini sebagai penyintas dan sebagai karyawan juga ya. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Mas Khairul Anam. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas. Oke, saya Ilham Dianta dari Suara Sidoarjo. Terima kasih sudah berbagi waktunya untuk kesempatan pagi hari ini dalam Radio Sahabat Isoman. Kalau boleh tahu, ini Mas Khairul Anam tinggalnya di Sidoarjo atau Surabaya ya? Di Sidoarjo. Di Sidoarjo. Di Bumi Mentari. Baik, saat ini aktif sebagai karyawan ya? Masih aktif. Oke, baik. Mas, ini kan kita juga ingin dengar suka duka cerita-cerita dari Mas, panggilannya Mas Anam. Iya, betul? Ya, Oke. Betul. Oke, dari Mas Anam. Nah, kira-kira asal muasalnya ketika terpapar itu kapan, kemudian bagaimana perasaan Mas Anam saat terpapar? Seperti apa, Mas? Itu kalau bilang terpapar, saya tidak tahu kapannya ya. Tapi gejalanya itu pertama kayak jadi panas, turun itu selama 6 hari. Kira-kira kapan itu? Awal Juli atau? Bulan puasa, bulan April. Bulan April tuh saya kena. Oh, April. Iya. Putus-putus ya Mas suaranya? Putus-putus ya. Benar. Iya. Jadi Mas Anam ini waktu terpapar itu sekitar bulan puasa Ramadan ya, bulan April ya? Iya betul, bulan puasa kemarin itu yang kena. Oke, ini agak sudah lumayan lebih baik. Oke, baik ya Mas. Oke, silakan dilanjutkan. Itu ya awal kena bulan puasa kalau nggak salah awal April kalau nggak salah. Pas April itu ya kayaknya ya kena tipes. Jadi panas naik, turun, paginya nggak panas, malamnya panas lagi itu selama 6 hari. Hari ke-7 pas malam hari itu tiba-tiba penciuman nggak terasa. Nah, terus kalau penciuman nggak terasa, nggak bisa bau, rasa hilang juga. Nah, itu saya tahunya ketika ibu saya masak cabai, kok nggak bau sama sekali. Biasanya kalau cabai kan bersin sampean, pedes ya, kecium banget gitu. Ya, setelah penciuman perasa hilang, itu baru sesak napas. Sesak napas itu sampai semalam itu nggak tidur sama sekali. Nggak bisa tidur maksudnya? Iya, nggak bisa tidur itu gara-gara sesak napas itu malam itu. Nah akhirnya ya segala cara dicoba sampai makan bawang putih, terus hidung dikasih minyak kayu putih, tidur-tiduran punggung itu diganjel sama bantal. Itu selama 1 malam. Pagi harinya alhamdulillah udah agak lega nafas itu. Nah, untuk mastiin itu kan saya belum mastiin itu saya terpapar apa belum. Setelah pagi harinya itu saya langsung ke RSUD Sidoarjo tes PCR langsung saya. PCR baru ketemu hasilnya positif. Nah,
pas pagi harinya itu juga nafsu makan hilang. Jadi makanan itu nggak masuk sama sekali. Kenapa Mas? Rasanya pahit atau bagaimana? Iya kayak mutah, bukan pahit. Okay. Ya mungkin nggak ada rasanya itu juga penyebabnya. Jadi makanan masuk keluar terus. Oh muntah tapi ya. Nah terus, iya muntah. Itu nggak bisa masuk. Terus saya karena di kantor juga di backup, jadi dikontrol terus sama orang kantor. Ditanyain keadaan gimana Mas, kondisinya seperti apa gitu. Itu saya dikasih tahu kalau nggak bisa makan Mas, makan yang makanan paling enak, yang Mas mau pengen apa. Terus dikasih yang asin sekalian, kalau nggak asin ya pedes. Paling nggak pokoknya makanan masuk lah gitu. Ya saya coba, akhirnya masuk juga makanan, meskipun cuma 1-3 sendok aja gitu. Apa itu Mas? Makanan apa? Apanya? Makanan apa? Katanya kalau nggak asin yang pedes. Saya sukanya bakso gitu ya, saya makan bakso. Oh iya. Berarti makan bakso langsung nggak muntah ya? Iya. Pokoknya nggak makan nasi saya. Nasi sama sekali saya. Makan bakso, terus saya kasih garam yang banyak, baru masuk gitu. Iya, terus kemudian? Halo? Iya. Dan sama orang kantor juga itu saya dikirimi obat. Kirim obat paling bantu imun cepat naik gitu. Oke. Mas Anam, kira-kira merasa terpapar itu di mana sih? Ya pertama takut Mas. Pertama takut itu ya gara-gara sesak nafas itu. Karena benar-benar kayak orang nggak bisa nafas. Kayak saya berpikirnya, wah ini malam terakhir saya udah hari ini gitu. Waduh, sampai se-ekstrim itu ya? Nggak ada, kayak orang dicekek gitu ya. Iya, jadi Mas Anam ini merasakan gejala COVID yang paling jelas itu adalah sesak nafas ya? Sesak nafas yang parah itu, yang bikin takut itu sesak nafasnya. Kalau penciuman sama perasa hilang itu belum takut sama sekali. Tapi kayak misalnya sakit tenggorokan, batuk, meriang-meriang gitu enggak ya? Meriangnya ya. Iya. Batuk, tenggorokan enggak. Enggak, oke. Baik, berarti meriang sama sesak napas itu yang bikin sampai berpikir begitu ya, Mas tadi ya, sampai merasa bahwa wah. Saya pikir gitu. Akhirnya pagi hari bisa masih hidup tuh ya, saya alhamdulillah gitu. Ternyata sembuh juga gitu. Oke. Mohon maaf, Mas Anam merasa terpapar di mana? Kemungkinan waktu kerja. Oh oke. Iya, kemungkinan saya kan sering interaksi dengan orang banyak, terutama tukang. Saya kan bagian perawatan bangunan. Gitu. Oke, baik. Iya, oke, baik. Mas, saya ingin tahu juga nih ya, ketika merasakan ada gejala-gejala itu, kemudian langsung tes PCR dan positif. Nah, kira-kira memutuskan untuk dirawat di rumah sakit atau di rumah? Iya, rawat di rumah. Saya nggak berani di rumah sakit. Oke. Selama di rumah, isoman di rumah, yang dilakukan apa saja? Ya, pertama saya ngurung diri, nyiapin satu kamar sendiri di belakang. Ngurung diri di dalam kamar. Terus yang ngasih makan kan ya orang tua kan. Ya, itu di luar kamar saya udah saya siapkan meja kecil gitu. Nah, jadi kalau taruh makanan di situ, saya ngambil gitu. Nanti selesai makan itu saya cuci sendiri. Gitu. Nah, tapi ketika isoman itu makanan minum kayak jahe, terus makanan kayak yang enak-enak terus disuplai terus. Jahe itu non-stop saya tambah. Jahe tanpa gula mungkin ya? Iya, jahe tanpa gula itu non-stop saya. Atau air hangat, air hangat saya tetesin minyak putih, saya minum itu. Oke. Selain itu mungkin juga pasti mengonsumsi obat-obatan atau vitamin gitu?
Tetap obat-obatan ya, karena berhubung kakak saya apoteker juga, saya langsung tanya kakak saya. Kebetulan kakak saya juga terkena, kakak sepupu. Obatnya apa ya, dikasih vitamin C, terus semua obat apa penaik imun tubuh intinya. Itu saya konsumsi itu selama 1 minggu itu. Baik. Selama 1 minggu sudah ada perkembangan ya Mas ya, dalam arti progresnya baik begitu, betul ya? Iya, progresnya baik. Kalau pas 3 hari aja itu sudah badan udah kerasa enak Mas, tapi nafas belum balik. Jalan 5 langkah itu masih ngos-ngosan. Oh iya, betul. Sesaknya tadi itu mungkin ya? Sesaknya tadi itu belum balik. Itu baru 10 total, nafasnya itu 2 minggu. Selama 2 minggu itu nggak membutuhkan oksigen ya? Nggak butuh sama sekali ya. Karena kebetulan kamar saya di belakang juga ada tamannya, jadi udaranya agak bagus. Gitu. Lagian di Sidoarjo juga, saya Sidoarjonya agak masuk ke pedesaan gitu. Jadi hawanya mungkin masih bagus gitu. Hawanya masih seger gitu ya Mas ya? Masih seger. Iya, baik. Iya. Oke, Mas, berarti dalam waktu rentang 2 minggu, Mas Anam ini sudah mulai membaik ya? Ya, udah mulai baik. Mas, 2 minggu saya tes PCR itu masih positif. Oh iya? Iya, masih positif. Baru minggu ketiga saya tes, itu baru negatif hasilnya. Nah, selama rentang dari minggu kedua, minggu ketiga, Mas Anam tetap tidak beraktivitas apapun ya, dalam arti tidak berinteraksi dengan masyarakat begitu ya? Tidak sama sekali. Kebetulan juga bulan puasa, ya tetap puasa saya itu. Bulan puasa akhirnya nguruk di kamar terus, cuma kalau siang jemur badan gitu. Oke, baik. Dan selama isoman, apakah juga bagaimana reaksi keluarga ini? Apakah mungkin juga kan satu rumah meskipun beda kamar begitu? Apakah apakah juga mungkin ada yang kena atau bagaimana Mas mungkin? Kalau ayah ibu saya alhamdulillah nggak kena sih, baik-baik aja. Ya karena saya kan di rumah cuma bertiga, saya, ayah, ibu saya. Nah, ya yang paling takut ya kedua orang tua saya pas sesak nafas itu nggak bisa nafas itu. Iya, Mas tadi kan sempat mengatakan bahwa apa yang menjadi barang-barang yang misalnya piring ya, tempat-tempat makan itu kan dicuci sendiri nih. Iya betul ya. Iya. Nah, kalau untuk baju dan sebagainya, ini bagaimana Mas? Apakah juga melibatkan keluarga di sana atau? Ya kalau baju itu saya sendiri cut. Saya taruh ke tempat sendiri. Jadi ketika saya sembuh baru saya cuci sendiri. Oh, gitu. Dicuci sendiri. Oke, baik. Ya, kadang-kadang begini, kenapa saya tanyakan, memang gejala setiap pasien beda-beda ya. Ada yang bergerak sedikit saja sudah sakit begitu loh. Ya. Sakit sekali dan katanya susah napas gitu ya. Tapi kalau Mas yang dirasain Mas Anam, meskipun sesak napas tapi masih bisa melakukan apa saja gitu ya kan? Aktivitas masih bisa. Oke, baik. Tapi itu ya cuma semalam itu yang parah, gak bisa ngapa-ngapain. Oh, itu hari yang keberapa Mas? Hari ke-7. Oh, hari ke-7 ya? Hari ke-7 pas panas setelah panas 6 hari itu. Oke, baik. PCR-nya kan hari ke-8-nya. Oke, karena ini rentang waktu juga cukup panjang, berarti setelah 3 minggu Mas Anam sudah memutuskan bisa berinteraksi begitu ya, karena kan tadi hasil tes PCR-nya sudah dikatakan negatif ya kan? Oke, Mas Anam, apakah ada keinginan untuk donor plasma konvalesen misalnya, ada yang menawarkan begitu? Sudah saya. Oh sudah? Ya, ya ketika malam kan sesak nafas itu saya sempat nazar gini, kalau saya sembuh saya akan donorkan darah saya gitu. Ya setelah sembuh saya ke PMI langsung donor konvalesen.
Gitu. Oke, sudah berapa kali? Mohon maaf, Mas Anam? Saya baru 1 kali. Baru sekali. Itu pun barusan kemarin itu, kalau nggak salah Juli Mas ya. Pertama itu saya baru berani donor. Nah, saya ingin tahu nih Mas, kalau bagaimana sih pelaksanaan bagi mereka yang melakukan donor plasma konvalesen ini di PMI? Apakah cukup dimudahkan atau mungkin ada persyaratan yang bagaimana begitu? Sangat mudah kok Mas, kayak donor darah biasa. Datang aja ke PMI, nanti bilang aja, dok saya penyintas gitu. Pasti nanti, loh beneran Mas? Iya, kita cuma suruh ngelampirin hasil positif sama hasil negatif. Itulah, setelah dilampirin itu kita diambil darahnya dulu, dibuat sampel. Nah, PMI ini ya kalau kita ngaku penyintas itu PMI ya nggak langsung moro-moro bener-bener langsung ambil konvalesennya, diambil darahnya, diambil sampel, bener-bener bener nggak ini dia penyintas atau bukan. Gitu. Ya setelah dipastiin bener-bener penyintas sesuai persyaratan, hanya 1 hari kok Mas selangnya itu, besoknya langsung ditelepon lagi. Ditelepon lagi, disuruh ke ambil konvalesennya cukup lama, butuh waktu 1 jam. Iya, baik. Nah, setelah melakukan donor plasma konvalesen, apa yang dilakukan Mas Anam? Treatment apa? Mungkin harus istirahat dulu atau apa gitu? Gimana? Ada nggak anjuran-anjurannya seperti apa sih? Kalau saya nggak ada khusus ya Bang, nggak ada kegiatan apa yang kulakukan nggak ada ya setelah konvalesen itu ya. Jadi nggak ada dampak apa-apa ya? Nggak ada dampak apa-apa. Mungkin efeknya cuma pusing sebentar aja kok Mas. Kan di situ dikasih susu, roti itu langsung saya makan, saya minum itu lah. Akhirnya balik lagi lah. Ya nggak terlalu pusing gitu. Makanya saya juga takut mau donor konvalesen itu, takut ada efek sampingnya. Ternyata nggak ada. Oke, baik, Mas Anam. Nah, ini kan saat ini sudah beraktivitas kembali. Nah, tentunya ada dong ucapan terima kasih kepada siapa yang selama ini sudah membantu Mas Anam. Silakan Mas. Siapa saja ini yang ikut membantu proses penyembuhan Mas Anam hingga bisa beraktivitas kembali? Ya, yang pertama saya bilang terus yang kedua saya. Mas Anam, suaranya putus-putus Mas. Iya, halo Mas Anam, bisa diulangi kembali, suaranya putus-putus Mas. Halo ya. Iya, silakan. Yang pertama, ya pasti saya ucapkan syukur alhamdulillah sama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kepada kedua orang tua saya yang merawat selama saya isolasi mandiri. Yang ketiga, itu kepada rekan-rekan kantor, terutama HRD Yamaha Basuki Rahmat Surabaya. Nah, terus yang keempat, saudara-saudara saya yang sempat mewaringi, berikan obat. Itu aja sih Mas. Oke, ada pesan-pesan atau cerita-cerita yang bisa kita tangkap atau saran atau apa begitu untuk teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang dirawat? Seperti apa Mas, mengaca dari pengalaman Mas Anam sendiri? Silakan. Ya mungkin saya cuma bisa bilang tetap semangat. Karena semua penyakit itu pasti ada obatnya. Terutama obatnya itu dari sugesti kita sendiri. Kalau kita yakin sembuh, insya Allah sembuh. Ya jangan lupa juga ikhtiar terus minum obat, olahraga. Juga ikhtiar untuk selalu berdoa. Oke, baik. Itu saja ya Mas ya? Iya. Oke, baik. Semoga cepat sembuh lah yang lagi kena COVID. Terus teman-teman taati prokes lah. Oke, baik. Ya, terima kasih Mas Anam sudah berbagi cerita. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, assalamualaikum, selamat pagi.
Selamat pagi, waalaikumsalam. Ya, dengan Mas Khairul Anam yang beberapa waktu lalu sempat terpapar COVID-19 ya, dan saat ini sudah melewati masa-masanya dengan gembira dan karena bisa berinteraksi kembali dengan masyarakat. Dan apa yang sudah menjadi cerita suka duka dari Mas Khairul Anam tadi, mudah-mudahan bisa kita petik hikmahnya dan bermanfaat untuk kita. Radio Sahabat Isoman, Senin sampai Sabtu, 8:30 pagi dan 8:30 sore. Hanya di Suara Sidoarjo.